Mari kita membuka Keluaran pasal yang ke-15. Kita membaca Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saudara, saya mengajak kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Saya memulai membaca ayat yang ke-22. Saudara membaca 23 dan seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-27 dari Keluaran pasal yang ke-15. Saya memulai membacakan ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, ajarlah kami firman-Mu. Berikanlah melalui hamba-Mu yang tidak layak ini. Anugerahkanlah kepada hati kami yang penuh dengan kebobrokan ini. Biarlah kekudusan Tuhan menjadi bagian dari hidup kami. Oleh karena Tuhan menata ulang hati kami. Biarlah hasrat kami menjadi milik-Mu. Diarahkan hanya kepada Tuhan yang baik. Dan biarlah firman-Mu menolong kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, bimbingan-Mu kami perlukan dan perkataan-Mu kami rindukan. Berikanlah kepada kami umat-Mu dan bimbing kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami dan pengertian akan firman memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam hidup ada banyak hal yang kita bisa lihat di dalam kitab suci. Ada cermin yang kita bisa lihat hidup kita terpancarkan balik kepada kita. Dan cermin itu adalah kitab suci. John Calvin di dalam pengertian dia dirangkum oleh beberapa ahli Calvin. Mengatakan bahwa Calvin sering memakai gambaran cermin. The mirror imagery. Dia sering menggambarkan baik Alkitab maupun alam semesta sebagai spectacle, sebagai cermin, sebagai kaca untuk membuat kita berkaca. Saya mau lihat diri, saya lihat ke kaca. Saya mau melihat Tuhan, ada semacam cermin yang akan memantulkan mulia Tuhan kepada saya. Cermin itu adalah Alkitab. Cermin itu juga adalah alam. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat unik dan terus dibagikan oleh John Calvin. Siapa mau kenal Tuhan, selidikilah Alkitab, selidikilah alam. Lalu saudara mungkin berpikir bahwa Calvin hanya berbicara tentang alam, yaitu sesuatu yang di luar kita yang diciptakan oleh Tuhan. Kita melihat langit, kita melihat gunung, kita melihat laut, kita melihat seluruh ciptaan Tuhan dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Calvin memaksudkan lebih dari itu. Di dalam pikiran Calvin ada hal yang unik, yaitu bagi Calvin hidup manusia pun adalah cermin untuk mulia Tuhan terpancarkan. Nah, maka saudara sekalian, kita sedang hidup di dalam pengajaran dari Tuhan. Tuhan mengurung kita, melimpahkan kita dengan segala macam ajaran untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara, dan Allah yang mempunyai intensi baik di dalam segala hal yang Dia kerjakan kepada kita. Itu sebabnya tidak ada orang bisa mengenal Tuhan kecuali juga mengenal bahwa Dia adalah Sang Pendidik yang mencintai manusia dan mau mendidik manusia.
Saudara, di dalam pemikiran filosofi masuk ke abad 20, tren baru dari tradisi filosofi muncul, yaitu tren yang disebut dengan pragmatisme. Beberapa kelompok pemikir seperti seperti John Dewey, seperti William James. Mereka adalah orang-orang yang kritik filsafat sebelumnya, yang cenderung memberikan ada sekelompok orang elit yang jauh lebih penting dari orang lain. Nah, kelompok elit inilah yang mengerti filsafat. Demikian juga seni. Ada kelompok elit yang mengerti seni. Sedangkan orang lain adalah orang outsider yang tidak mengerti seni dan keindahan. Ada sekelompok orang elit yang mengerti teologi dan juga pengertian Alkitab yang dalam. Di luar itu adalah orang-orang bodoh. Nah, ini yang dikritik oleh pragmatisme. John Dewey sangat menekankan pentingnya memahami hidup sehari-hari. Dan hidup sehari-hari kadang mempunyai titik puncak. Titik puncak dari hidup sehari-hari itu adalah seni. Tetapi seni tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, maka kondisi filsafat yang cenderung membentuk kelompok elit ini dikritik oleh orang-orang pragmatisme. Saudara, pragmatisme menawarkan hal yang memang penting untuk kita kembali kritik diri kita dan kritik lingkungan kita. Apakah kita cenderung menjadi kelompok yang elit, yang menganggap diri lebih baik dari kelompok yang lain? Kalau saudara sudah ditebus oleh Tuhan, lalu saudara jadi milik Tuhan, apakah saudara merasa keberadaan menjadi milik Tuhan bersama dengan orang-orang lain adalah keberadaan yang lebih tinggi dari orang lain? Saya lebih penting dari orang lain. Saya lebih utama dari orang lain. Saya dicintai Tuhan, sedangkan orang lain tidak dicintai Tuhan. Berarti saya lebih penting dari mereka. Nah, ini yang dikritik oleh pragmatisme. Kalau saudara mengatakan, saya punya tingkah laku lebih baik, saya cuma mau bergaul dengan orang-orang yang lebih baik dari saya. Saya tidak mau sentuh pergaulan dengan orang-orang lebih jelek dari saya. Nah, ini yang dikritik oleh pragmatisme. Pragmatisme menentang elitisme. Nah, apapun yang akhirnya membuat kita menjadi kelompok elit, ini yang dikritik oleh pragmatisme. Jadi saudara, pragmatisme ada makna. Kita tidak hanya lihat pragmatisme sebagai teori filsafat untuk hal-hal praktis. Meskipun mereka sangat menekankan hal yang bersifat praktis. Tapi utamanya mereka adalah kritikan. Kelompok pragmatisme adalah kelompok yang muncul karena mengkritik kebiasaan dari kelompok filosofi sebelumnya atau budaya yang cenderung membentuk kelompok elit. Nah, itu sebabnya siapa yang mau jadi Kristen, dia jangan jadi kelompok elit, kata orang-orang pragmatis. Siapa yang mau jadi ahli seni, jangan jadikan seni penghalang untuk orang menjadi bagian dari kelompokmu. Nah, saudara, meskipun pragmatisme dengan tajam mengkritik kelompok elit, tapi pragmatisme tidak memberikan solusi. Solusi mereka adalah apapun yang membuat gap antara kelompok elit dan kelompok di luar, kelompok awam, apapun yang bikin gap ini mesti disingkirkan. Misalnya fine arts, seni yang tinggi. Wah, siapa bisa mengerti seni tinggi? Cuma sekelompok kecil orang. Saudara dengar musik Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach bikin banyak karya, salah satu yang sangat menggugah saya. Itu adalah karya yang tenang dan membuat kita seperti mencicipi surga di dalam keheningan, yaitu The Art of Fugue. Ini karya sangat bersifat matematis, kata sebagian orang, karena memberikan teori counterpoint di dalam segala kemungkinan yang ada di dalam keteraturannya. Tetapi di bagian awal langsung ada melodi yang begitu menggugah kita untuk merenungkan dunia yang tidak kelihatan. Tam, 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 tam. Tadadam-dam. Wah, ini baru awal aja sudah rasa bagus sekali. Tapi kalau saudara dengar, saudara mungkin bingung. Ini lagu apa ya? Lalu saudara mulai merasa, saya kurang ngerti Pak. Saya kalau dengar lagu maunya yang ada musik lalu ada nyanyian. Ini kok nggak ada yang nyanyi-nyanyi ya? Cuma ada orang main piano, nggak ada vokalis kah Pak? Lalu saudara merasa, saya nggak ngerti musik ini. Lalu saya mulai memandang saudara dengan perasaan merendahkan gitu ya. Kamu kurang ngerti Bach? Aku kurang ngerti Bach. Jadi kamu tidak tahu Bach? Saya cuma tahu Horace Bach. Wah, kalau begini caranya berarti kamu orang rendah. Saya orang agung, kamu orang rendah. Saya orang yang terpelajar dalam hal seni, kamu orang awam. Kita ada jarak, kita ada gap. Nah, kalau saya punya mental seperti ini, nanti orang pragmatis akan marah. Mereka mengatakan, kamu sombong, kamu mengecualikan orang lain, kamu membentuk kelompok elit, ini tidak benar.
Lalu saya tanya ke mereka, oh iya saya sudah salah ya, merendahkan orang yang cuma mengerti Horace Bach, kurang mengerti Johann Sebastian Bach. Lalu apa yang harus dilakukan? Orang pragmatis akan bilang, buang Bach, ganti dengan musik yang kamu lumayan bisa ngerti, dan orang awam lumayan bisa ngerti. Jadi jangan bikin seni yang memecah belah, bikin seni yang semua orang bisa suka. Seni yang gampang, seni yang tidak perlu pendidikan dulu, seni yang tidak perlu pencarian atau pengertian musik. Ini namanya seni populer. Jadi seni ini akan menyatukan semua orang dan tidak membentuk kelompok elitis. Nah ini jawabannya pragmatisme. Apakah jawaban pragmatisme benar? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak mengangkat orang yang tidak mengerti jadi mengerti. Kamu mengerti Bach? Enggak. Oh berarti kamu kelompok luar, saya kelompok elit. Itu salah. Tapi kalau saya dengar Bach, dam 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 tadadadam. Lalu saya tanya, kamu mengerti? Sudah bilang nggak ngerti. Oh kalau nggak ngerti sini saya ajarin. Coba kamu mengerti musik dengan baik. Nah ini yang namanya anti kelompok elit, tapi bukan solusi dari pragmatis. Kalau solusi pragmatis, orang bodoh, orang pinter, supaya bisa menikmati sesuatu. Kasih pelajaran yang menengah. Sehingga yang pinter bisa ngerti, yang bodoh juga bisa ngerti. Sehingga tidak ada gap, tidak ada kelompok elit. Nah tapi ini jawaban dari pragmatisme merusak. Kenapa merusak? Karena yang berkualitas akhirnya tidak diberikan untuk mengangkat yang kurang ngerti menjadi mengerti. Saudara kalau pergi sekolah, lalu saudara duduk di kelas, guru mengajar ilmu fisika atau kimia atau apapun, atau bahasa Mandarin atau kelas apapun lah. Lalu saudara ikut, saudara punya pengertian rendah, teman saudara punya pengertian sangat tinggi. Akhirnya terjadi kelompok elit. Kelompok yang mengerti dan dapat nilai 9 ke atas dari guru. Dan ada saudara masuk kelompok kurang mengerti dan dapat angka 4 ke bawah dari guru. Kelompok 4 dan kelompok 9. Begitu kelompok 9 ke atas makan siang, datanglah saudara kelompok 4 ke bawah. Kelompok 4 ke bawah mau ikut makan siang. Orang-orang yang 9 ke atas langsung buang muka. Wah saudara merasa terhina. Saudara merasa dihina oleh orang yang dapat angka 9. Maka saudara lapor ke guru. Guru, di kelas ini ada gap kaum elitis dan kaum rendahan. Saya dimarginalkan. Wah ini orang matematik yang sangat filosofis. Saya dimarginalkan, saya dipinggirkan. Ada kelompok elit yang bahaya di kelas ini. Wah guru kaget, ada ya? Ada. Lalu bagaimana caranya? Mari rendahkan pelajarannya supaya semua bisa dapat 6. Jadi jangan bikin pelajaran sulit yang bikin saya dapat 4 dan mereka 9. Mari bikin pelajaran yang semua dapat 6. Loh gimana caranya? Nggak ngerti, pokoknya bikin semua dapat 6. Ilmu matematik yang bikin saya bisa dapat 6 dan mereka juga dapat 6. Oke lah, mereka dapat 6,5. Ini mana bisa? Kelompok mereka pasti akan dapat angka 10 kalau kamu bisa dapat angka 6. Kalau gitu bikin pelajaran yang semua dapat 10. Semua dapat 10. Iya, ini kamu sudah masuk kelas 12, sudah mau lulus SMA, sudah mau kuliah. Iya, saya minta soal matematiknya penjumlahan. Penjumlahan, iya 3 tambah 3, 4 tambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 3. Jangan yang terlalu besar angkanya. Penjumlahan biasa yang nggak perlu kalkulator. Loh kalau gini nanti semua dapat 10. Itulah poinnya. Supaya tidak ada kelompok elit dan tidak ada yang dimarginalkan, dipinggirkan. Mari bikin soal gampang yang semua dapat 10. Saudara setuju pendekatan ini? Nanti yang keluar bodoh semua, yang pintar pun jadi bodoh. Yang pintar bisa belajar banyak, jadi nggak belajar apa-apa. Yang pintar dapat 10, yang bodoh dapat 10. Maka dalam 10 kita bersaudara. Kalau begini yang bodoh tetap bodoh, yang pintar makin bodoh. Saudara, tawaran dari pragmatisme merusak education, merusak pendidikan. Lalu apa tawaran supaya kaum elit tidak muncul dan kaum terpinggirkan tidak ada? Reformasi, ini sebelum pragmatisme abad 20 awal. Reformasi di abad 16 sudah memberikan solusi. Ada kelompok elit, yaitu para teolog, yang belajar teologi, belajar Alkitab, mengerti teologi-teologi yang mendalam. Dan ada banyak orang yang baca Alkitab pun gak tentu bisa. Zaman itu orang tidak bisa baca, mereka mempunyai tingkat literasi yang rendah sekali, kemampuan baca yang rendah. Jadi gap antara kelompok teolog dan rakyat biasa besar bukan main. Lalu apa solusi dari Katolik? Dari Katolik mengatakan ya sudah, biar pelajaran dibiarkan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Lalu rakyat bagaimana? Biar aja, rakyat nggak disuruh untuk belajar. Biar mereka dengan kehidupan sehari-hari, mereka ikut sakramen, mereka lihat
image, mereka lihat icon, mereka belajar teologi dari lihat patung, lihat lukisan, itu udah cukup bagi mereka. Tapi di biara nggak boleh nggak, harus pelajaran paling dalam supaya kepintaran dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Akhirnya kaum elit mau tidak mau ada. Bagaimana reformasi menangani ini? Reformasi menangani ini dengan pendidikan bagi awam. Kelas-kelas teologi dibuka bagi orang yang bukan teolog. Orang-orang yang mau belajar silakan diundang. Siapa mau mengerti kitab suci? Kitab suci akan diterjemahkan ke bahasa kamu, supaya kamu pun bisa baca langsung kitab suci. Nah maka bagi reformasi, orang kelompok elit dan kelompok yang marginal harus disatukan dengan pendidikan. Yang kurang ngerti harus diangkat untuk mengerti. Jangan dibiarkan di dalam kebodohannya. Maka kalau ada musik yang bagus seperti Bach, lalu saudara bilang saya kurang ngerti. Saya mengatakan ayo belajar untuk ngerti. Nah saya bersyukur ya karena saya adalah orang yang dulunya senangnya musik rock, musik grunge dan musik-musik lain di zaman saya SMA. Saya senang sekali Guns N' Roses waktu saya masih kelas 6 SD. Dari 6 SD saya sudah dengar Axl Rose teriak-teriak. Sudah tahu Axl Rose ya? Welcome to the jungle. Ya gitulah. Saya dengar ini tiap hari, mama saya sampai pusing. Kenapa kamu dengar musik kayak begini? Saya bilang karena saya suka. Lalu setelah itu mulai masuk SMP dipengaruhi teman-teman yang suka Nirvana. Wah saya terus dengar Nirvana, tuh ada drumnya Nirvana. Saya senang dengar Nirvana, saya terus kecanduan musik-musik seperti ini. Masuk kuliah mulai masuk kuliah. Ada orang yang perkenalkan rock yang lama. Tahun 60 akhir, tahun 70. Saya mulai senang Led Zeppelin. Saya mulai senang musik-musik yang lebih lama. Saya kembali gali, ambil kaset dari papa saya, The Beatles. Saya senang sekali segala jenis musik ini. Tapi meskipun saya menyenangi musik ini, saya tidak setuju kalau musik ini masuk gereja. Masa masuk gereja musik seperti Welcome to the Jungle? Welcome to GRII gitu, nggak bisa. Ini lagu akan mengacaukan kerohanian kita. Maka meskipun saya suka lagu itu, saya tidak mau lagu itu ada di gereja. Gereja nyanyikan hymn, jangan nyanyikan rock. Gereja nyanyikan hymn, jangan nyanyikan pop. Itu prinsip saya. Meskipun saya belum bertobat dan pergi ke gereja. Nah jadi Tuhan beranugerah memberikan saya exposure kepada segala jenis musik. Lalu di tahun 99, saya waktu itu umur 19. Tahun 99, saya suka sekali nonton sepak bola. Dan waktu itu di TV ada banyak siaran langsung. Siaran langsung Liga Inggris hari Sabtu. Siaran langsung Liga Italia hari Minggu. Bahkan ada siaran langsung Liga Brasil hari Senin. Semuanya malam. Lalu ada piala-piala. Dulu ada Cup Winners Cup. Sekarang sudah nggak ada ya. Ada UEFA Cup. Ada Champions Cup. Sekarang adanya Champions League. Nah ini berurutan. Selasa jam 2 dini hari. Itu UEFA Cup. Rabu jam 2 dini hari. Itu Champions Cup. Kamis jam 2 dini hari. Itu Cup Winners Cup. Jadi saya nongkrong di depan TV nggak tidur sampai jam 2. Setelah itu sampai jam 4. Selesai acara siaran langsung juga nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena kalau tim saya menang, saya terlalu excited nggak bisa tidur. Kalau tim saya kalah, saya terlalu marah nggak bisa tidur. Jadi saya kurang tidur. Saudara saya baru tahu loh, kurang tidur bikin kita jadi susah tidur. Kalau nggak ada siaran sepak bola pun saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya tanya teman saya, gimana ya caranya supaya bisa tidur? Teman saya kasih lagu klasik direkam dari radio klasik. Dia kasih, nih dengerin lagu klasik. Saya baru tahu ini adalah tindakan yang menghina klasik. Apa itu musik klasik? Supaya bobo. Sudah coba dengar Beethoven Simfoni 5 bagian pertama, mana bisa bobo? Tadadadam. Kalau lu bisa bobo dengan musik ini berarti saudara memang sudah biasa living in the jungle. Nah saudara, waktu saya dengar, saya ingat sekali. Pertama kali pencet play untuk putar kaset itu. Dulu pakai media kaset ya, nggak ada forward link. Apa itu namanya? Forward link Spotify, nggak ada Spotify dulu. Waktu saya pencet play, lagu pertama adalah string quartet, flute quartet dari Mozart. Saya pertama dengar saya kaget, kok bagus banget. Flute-nya begitu indah. Tam tadadadadap tam tam tadadadadap tam tam tram tadadadadam tam tram tadadam tam tratatatatatatam tadadadadam, lincah bukan main. Saya merasa otak saya dirangsang dengan segala melodi yang lincah, yang lebih lincah daripada melodi gitar yang saya dengar di dalam tradisi rock. Saya kaget, kok bisa ya bagus begini ya. Lalu saya nggak jadi tidur, saya dengerin baik-baik. Kira-kira lagu kedua seperti apa? Lagu kedua adalah Brandenburg Concerto yang ketiga dari Bach. Wah, waktu kedua main, lagunya begitu indah.
Nah, sekarang saya agak lupa gimana nadanya. Maklum udah lama. Waktu saya dengar yang kedua, yang bagian kedua, lagu kedua, saya senang sekali. Dengar dengan begitu nikmat, saya merasa saya seperti jiwanya dibawa ke tempat yang lebih baik. Dikelilingi oleh pendengaran akan musik. Seperti surga sedang ada choir, lalu masuk ke dalam hati saya. Ini saya bertobat sungguh-sungguh umur 21. Ini saya belum benar-benar ke gereja. Saya menikmati musik-musik seperti ini dan akhirnya saya kecanduan. Saya tanya sama teman saya, ini karya judulnya apa? Teman saya bilang, mana saya tahu, yang penting bisa bobo itu aja lah. Enggak usah tahu itu dari siapa. Saya enggak puas. Akhirnya saya cari. Yang pertama ternyata Mozart. Yang kedua ternyata Beethoven. Bach. Yang ketiga itu adalah Beethoven, Violin Concerto, bagian yang ketiga. Wah, saya catat, saya pergi ke toko yang jual bagian section klasik. Dulu masih ada di Taman Anggrek. Sekarang pasti udah nggak ada. Saya terus koleksi. Saya sangat menikmati musik-musik seperti ini. Makin menikmati kelimpahan. Makin menikmati berapa besar ternyata ruginya saya kalau saya tidak pelajari musik seperti ini. Tapi tetap ada musik saya kurang ngerti. Maka saya coba catat dari cover kaset atau dari buku di disk untuk saya pelajari. Cuma itu modal saya. Internet waktu itu nggak bisa diharapkan. Saudara buka satu web, begitu saudara pergi ke warnet, dulu kami pakainya warnet. Sekarang anak muda dan kita semua mudahnya bukan main. Pergi ke warnet sudah bayar, sudah setengah jam baru terbuka. Ini ruginya bukan main. Maka saya cuma punya modal cover kaset untuk mengerti lagu-lagu seperti ini. Saya terus cari, terus pelajari. Lama-lama yang saya nggak ngerti pun jadi ngerti. Oh ternyata ada beda ya antara romantik dan modern. Antara baroque dengan klasik. Oh ternyata klasik itu nggak semua musik yang kita bilang klasik bisa dikategorikan klasik. Baru ngerti saya. Saya jadi ngerti perbedaan concerto dengan simfoni. Saya mengerti apa itu opera, apa itu oratorio. Pelan-pelan saya makin tahu dan saya makin menikmati musik. Karena pelajaran. Jadi saudara jangan kecualikan dirimu dari keindahan sejati. Kalau saudara nggak ngerti belajar. Belajar adalah cara untuk menikmati hidup. Jadi apapun yang bagus silakan nikmati. Itu sebabnya kalau saya kasih nasihat sama anak muda. Ayo belajar klasik. Ayo nikmati lagu klasik. Lalu mereka bilang, Bapak sih cuma tahu lagu klasik. Bapak kan pendeta. Saya bilang, salah kamu. Saya tahu banyak jenis musik dan saya pilih mempelajari musik klasik sampai saya menikmatinya. Jadi saudara, belajar adalah cara untuk menikmati hal tertinggi. The higher quality of life hanya bisa dicapai dengan belajar. Saudara nggak akan punya kehidupan dengan kualitas tertinggi kecuali saudara belajar. Tapi orang yang tidak punya kualitas hidup tertinggi tidak merasa perlu mengejar karena nggak ngerti. Yang hidupnya rendah-rendah nggak ngerti bahwa hidup bisa lebih baik. Orang pikir lebih baik kalau kaya. Tapi orang kaya kalau bodoh ya uangnya dibelanjakan untuk hal yang gak penting. Sudah punya banyak uang. Uang habis untuk beli satu Ferrari. Kenapa beli Ferrari? Gak ada gunanya beli Ferrari. Oh beli Ferrari keren. Bisa 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3,5 detik. Itu kan keren. Di Jakarta atau Tangerang 0 sampai 100 km per jam itu gak mungkin terjadi. Saudara gak perlu waktu 3 detik. Saudara begitu keluar garasi harus antri. Ngapain pakai Ferrari? Pakai bemo pun cukup. Saudara pakai Ferrari, langsung dilewati oleh bajai atau beca. Enggak ada gunanya. Jadi banyak orang kaya bodoh. Uang dihabiskan untuk hal enggak penting. Lalu hal paling penting yang akan bikin kualitas hidup jadi tinggi, itu diabaikan sama sekali. Berapa banyak orang kaya yang habiskan waktu, uang, liburan, pergi kunjungi museum terbaik di dunia. Saudara punya uang enggak pernah pergi ke museum, saudara orang bodoh yang akan minta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tuhan akan tanya, saya kasih kamu kekayaan, berapa kali ke museum? Enggak pernah Tuhan. Pernah ke Louvre? Enggak. Kamu pernah ke Paris? Oh pernah, berkali-kali Tuhan. Ngapain di Paris? Belanja, shopping center, fashion center, beli dress yang paling baru, beli jas model baru, beli arloji paling baru. Tuhan akan bilang, enggak pernah ke museum, jiwanya sempit, enggak ngerti apa-apa, bodoh seumur hidup, tapi duitnya banyak. Nah yang ada uang banyak di sini, jangan gitu ya. Saya harap waktu saya menegur, saudara nggak kena teguran. Tapi kalau kena, bertobatlah. Biar kita menikmati kualitas paling tinggi. Kualitas paling tinggi dinikmati dengan apa? Dengan belajar. Wah kalau gitu Pak, kita nggak bisa nggak belajar. Nggak bisa, kita memang akan selalu belajar. Bisakah hidup dijalani tanpa belajar? Nggak bisa. Maka Calvin mempunyai satu prinsip yang sangat penting. Yaitu prinsip yang disebut dengan akomodasi. Accommodation. Apa itu akomodasi atau lebih tepat define accommodation?
Divine accommodation, ini tema penting dalam pikiran Calvin untuk dunia pendidikan. Intinya adalah bagi Calvin, Allah bukan hanya Bapa yang mengasihi anak-anaknya, Allah juga adalah Bapa yang mendidik anak-anaknya. Allah mendidik anak-anaknya. Dan karena itu seluruh hidup kita adalah serangkaian sekolah yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar, mendapatkan pembentukan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pengertian, mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Jadi seluruh hidup kita adalah sekolah. Dan di dalam seluruh hidup, guru kita adalah Sang Bapa di surga. Allah adalah Bapa yang penuh cinta kasih, maka Dia mau membimbing anak-anaknya bertumbuh dengan pendidikan yang Dia berikan. Oh, bagaimana Tuhan mendidik? Tuhan mendidik sesuai level. Maka level kita akan beda-beda. Yang level tinggi Tuhan berikan pendidikan yang sudah tinggi. Yang masih beginner Tuhan berikan level beginner. Nah, ini penting untuk kita mengerti jadi pendidik ya. Jangan jadi pendidik yang anggap semua orang bodoh. Pendidik bodoh, anggap orang lain lebih bodoh. Ini kalimat saya dengar dari Pak Stephen Tong. Orang bodoh akan anggap orang lain lebih bodoh dari dia. Nah, saudara jangan punya pendekatan begitu. Kalau saudara orang pinter, saudara akan rasa orang lain juga pinter. Ini prinsip ya. Ini mirip dengan orang kalau belajar bela diri. Orang yang belajar bela diri sudah mulai advance, dia mulai hati-hati dan tidak sembarangan. Orang baru belajar bela diri ingin berantem, itu ya kalau karate itu sabuk putih. Baru belajar sudah pengen tonjok perut orang. Lalu ketemu orang langsung mulai ambil pakai kuda-kuda. Kalau orangnya naik kuda, saudara pakai kuda-kuda di atas kuda. Lalu mau berkelahi, saya bisa karate, saya mau berkelahi dengan siapapun. Itu sabuk putih. Yang sudah sabuk hitam enggak seperti ini. Karena yang sudah advance tahu orang lain kemungkinan punya pengertian dan keahlian mirip dia. Itu sebabnya makin tinggi derajat dari bela diri seseorang, dia makin tidak suka berkelahi. Kenapa enggak suka berkelahi? Karena dia tahu orang kalau tahu yang saya tahu akan membuat saya berada dalam keadaan bahaya. Lebih baik saya tidak cari ribut dengan orang lain. Jadi orang ahli cenderung akan utama menganggap orang lain seahli dia. Orang pintar cenderung akan anggap orang lain sepintar dia. Orang bodoh cenderung akan anggap orang lain bodoh. Nah, ini pikiran yang penting ya. Ini saya dapat pertama dari pendeta Stephen Tong. Pak Stephen Tong tulis buku Arsitek Jiwa. Di dalam buku itu dia tulis, guru yang bodoh nggak bisa mendidik murid. Ini bicara konteks sekolah minggu. Apa tanda guru bodoh? Salah satu tanda guru bodoh adalah dia anggap murid bodoh. Begitu masuk kelas dianggap murid bodoh. Nggak pernah persiapan. Cerita-cerita sedikit murid sudah senang. Nah, orang bodoh selalu anggap orang lain bodoh. Orang pintar selalu anggap orang lain pintar. Begitu dia anggap orang lain pintar, ternyata orang lain tidak sepintar yang dia pikir. Baru dia mulai rendahkan pengajaran kepada orang lain. Ini yang bijak. Jadi jangan mulai dengan asumsi semua orang beginner. Itu cara bodoh. Nah, Tuhan memperlakukan semua orang sesuai level. Saudara mau jadi guru, perlakukanlah muridmu sesuai level. Dan untuk tahu level, jangan mulai dari rendah. Itu menunjukkan kau bodoh. Mulai dari tinggi dulu. Saya asumsikan kamu sudah ngerti seperti saya. Jadilah teman partner diskusi. Bukan orang lain bodoh, saya sendiri pintar. Nah, tapi ketika saudara sadar, oh teman bicaraku ini ternyata tidak sepintar yang saya pikir. Gak apa-apa. Suatu saat dia akan lebih pintar dari saya, tapi saya perlu membagikan sesuatu kepada dia. Nah, inilah permulaan yang kita pahami. Berikan di dalam level yang diperlukan oleh orang itu. Dan level satu orang beda dengan level orang lain. Itu sebabnya ketika Tuhan mendidik manusia, Tuhan mendidik dengan cara yang beda level. Ada didikan yang begitu keras kena kepada orang, ada didikan yang masih lebih lunak Tuhan berikan. Nah, saudara, di dalam tradisi gereja ada seorang bernama Anselm. Ini saya pernah bagikan juga kepada saudara ya. Anselm adalah salah satu teolog terpintar di dalam sejarah dari teologi Kristen. Anselm seorang muda yang berontak. Papanya adalah bangsawan yang sangat-sangat anti Anselm mau masuk biara. Anselm mengatakan, saya tergerak mau masuk biara. Papanya mengatakan, jangan. Kamu teruskan menjadi bangsawan seperti papa. Wah, ini susahnya jadi anak orang kaya. Anak orang kaya mau jadi hamba Tuhan, papanya yang gak setuju. Nanti bisnis papa bagaimana? Saudara, saya harap ya, saudara punya anak. Saudara arahkan berani ambil langkah untuk jadi hamba Tuhan. Kalau anak itu saudara pikir ada potensi. Biar anakmu yang terpintar jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan mesti pimpin jemaat. Dan banyak jemaat begitu pintar.
Saya pimpin saudara, saya terus pikir saudara orang yang sangat pintar. Saya tidak boleh sembarangan berkhotbah. Saya siapkan khotbah untuk menyentuh orang-orang yang sangat terpelajar, yang sangat siap berpikir. Sehingga saya bisa menjadi berkat. Kalau begitu menjadi hamba Tuhan tidak gampang. Bagaimana menjadi hamba Tuhan kalau saya punya kualitas rendah, membimbing orang lain dengan kualitas lebih baik? Maka orang tua harus lihat, anak yang terbaik serahkan ke Tuhan. Anak yang paling pintar di sekolah, anak yang paling berbakat, doakan dia jadi hamba Tuhan. Kalau saudara tidak lakukan ini, saudara bersalah kepada Tuhan. Saudara meremehkan panggilan dari Tuhan menjadi hamba Tuhan. Lalu saudara doa, Tuhan pakai anakku yang paling pintar ini, jadikan dia hambamu. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain gak apa-apa. Saudara sudah memberikan, Tuhan bilang saya tidak terima dulu. Gak apa-apa, saya tempatkan dia di tempat lain. Baru saudara bisa dengan lega mengatakan, saya tidak salah. Karena saya sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan, namun Tuhan yang belum mau terima. Bukan salahku. Nah inilah sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua orang tua. Perhatikan anak-anakmu dan doakan mereka yang paling baik untuk menjadi hamba Tuhan, yang paling intelektual untuk jadi hamba Tuhan, yang paling mampu memimpin untuk jadi hamba Tuhan. Yang lain-lain yang kurang, silakan kerja sekuler yang lain. Gitu ya. Nah ini sangat penting. Nah maka saudara sekalian, ketika Calvin memberikan pendidikan, dia memberikan pendidikan dengan belajar pada cara Allah mendidik. Saya mau memberikan dengan level yang benar. Saya tidak mau memberikan level terlalu tinggi, orang nggak mengerti. Saya tidak mau memberikan level terlalu rendah, orang tidak merasa sedang diajar. Nah itu sebabnya dia belajar dari Tuhan, karena dia tahu Tuhan adalah pendidik yang sejati. Nah Tuhan mendidik dengan cara apa? Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan pengertian, dan Tuhan memberikan renungan tentang dirinya. Nah inilah yang disadari oleh seorang bernama Anselm. Anselm begitu pintar, dan dia mau masuk biara, papanya mengatakan, jangan. Kamu lanjutkan urusan-urusan negara, karena saya seorang bangsawan dan kamu harus melanjutkan. Kita punya relasi dengan raja, kita punya kewajiban untuk menangani tanah. Jadi kamu jangan jadi hamba Tuhan, jangan masuk biara. Anselm sedih sekali karena dilarang oleh papanya. Lalu dia mengalami tragedi, mamanya meninggal. Setelah mamanya meninggal dia marah sama Tuhan, dia kecewa. Dia hidup dalam dosa, dia bersenang-senang, dia cari segala macam dosa. Papanya lihat anaknya berdosa, sedih bukan main. Akhirnya papanya berdoa, Tuhan, anakku kok jadi begini? Wah kalau saya jadi Tuhan saya udah bilang, tadinya mau masuk biara kamu larang ya, inilah jadinya. Anakku jadi begini bagaimana ya? Maka papanya panggil Anselm, Anselm, kamu harus bertobat, nggak bisa hidup seperti ini. Anselm bilang, saya nggak peduli, saya marah sama Tuhan, Tuhan sudah ambil mama, saya kecewa sama dia. Akhirnya Anselm hidup terus dalam dosa. Sampai satu hari dia rasa hidupnya sangat kosong. Dia mau kembali ke Tuhan. Dia ingin masuk biara. Dia mau bertobat. Maka setelah bertobat dia bilang ke papanya, Pa, saya mau masuk biara. Papanya langsung setuju. Berangkatlah sekarang juga. Ada pembantu akan temani kamu dengan segala kebutuhanmu. Silakan, jangan tunda lagi ya. Nanti kamu jatuh dalam dosa lagi. Maka Anselm pergi, dia melintasi Alpen dari Itali. Dia orang Itali. Untuk pergi ke Beck di daerah Normandia, Prancis Utara. Dia pergi melintasi Gunung Alpen. Di tengah-tengah perjalanan dia kehilangan banyak bagian dari bekalnya. Di tengah-tengah jalan di salju dia sudah mau mati rasanya. Karena energi yang masuk begitu sedikit, dia kurang energi karena makanan sebagian sudah hilang. Lalu dia dan pembantunya berjalan sebentar lagi seperti akan mati. Dia berdoa ke Tuhan, Tuhan, Engkau mampu merubah segala hal. Engkau tolong rubahlah salju jadi roti. Nah itu yang dia doa. Rubahlah salju jadi roti. Lalu dia masukkan salju ke tasnya. Kemudian dia ambil jadi roti. Wah ini cerita dia ya. Saudara boleh percaya boleh enggak. Nanti kalau sudah mati ketemu Anselm tanya. Itu beneran loh. Apa mitos? Beneran ya salju bisa berubah jadi roti. Nah ada yang bilang sebenarnya mungkin masih ada roti tapi enggak disadari. Lalu Anselm masukkan salju kemudian dia rogoh ke dalam ketemu rotinya. Ini cara yang lebih masuk akal ya. Tapi mungkin memang benar roti berubah, salju berubah jadi roti. Nah, karena yang minta Anselm masih oke. Kalau yang minta itu iblis jangan ya. Kalau engkau anak Allah rubahlah salju jadi roti. Nah ini saudara bilang enyahlah iblis. Tapi kalau yang minta Anselm ya nggak usah dibilang enyahlah Anselm. Nah Anselm berdoa sama Tuhan dan Tuhan izinkan dia mendapatkan roti. Entah karena rotinya ada tapi dia nggak lihat. Atau memang salju berubah jadi roti kita nggak tahu. Dia makan lalu dia dapat kekuatan jalan sampai Beck. Di Normandia. Sampai di Beck dia masuk biara. Dia sangat disenangi oleh pemimpin biara. Yaitu Lanfranc. Sangat disayang. Ini orang pinter bukan main.
Nah, Anselm jadi seorang pinter yang mulai tulis-tulis karya. Dia tulis satu karya judulnya Proslogion. Ini karya penting bukan main, karena memberikan pengertian tentang siapa Tuhan. Di dalam karya itu dia menemukan ide yang sangat brilian. Benarkah Tuhan ada? Nah, ini dia baca Alkitab, dia baca dari Mazmur. Bodohlah orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Nah, dia renungkan ini. Udah dibikin renungannya di dalam buku namanya Proslogion. Di dalam buku Proslogion ini dia mengatakan Tuhan itu ada karena pikiran kita sebenarnya mampu memikirkan tentang dia. Pikiran kita mampu memikirkan tentang dia, tapi dia adalah pikiran yang paling tinggi yang kita bisa pikirkan. Jadi Tuhan adalah keberadaan tertinggi yang pikiran kita mampu pikir. Kalau saudara mengatakan Tuhan itu Santa Claus, itu salah. Santa Claus bukan keberadaan tertinggi yang pikiran kita mampu pikirkan. Ini brilian, maka Anselm mengatakan ini teori akan mengalahkan kuasa jahat yang menipu manusia, membuat manusia tidak percaya ada Tuhan. Akhirnya dia tutup, tulisannya sudah selesai, dia titipkan ke mahasiswanya di biara, muridnya di biara. Tolong simpen ya, ini karya saya penting, saya mesti pergi ke pasar, nanti saya balik saya ambil lagi. Dia pergi ke pasar, mahasiswa ini taruh di meja, lalu mahasiswa ini kerjakan pekerjaannya. Begitu Anselm balik dari pasar, dia tanya ke siswanya, muridnya, di mana catatan saya? Oh iya ya saya ambil. Begitu dia lihat di meja tempat catatan itu ditaruh, sudah hilang. Wah hilang. Saudara kalau jadi murid menghilangkan catatan penting guru, gimana lapor ke guru? Ini murid datang ke Anselm, guru ada apa? Ada berita buruk dan ada berita baik. Mau yang mana duluan? Berita baik. Berita baiknya adalah keselamatan dari Tuhan tiba pada kita. Hendaklah kita saling mengampuni karena keselamatan dari Tuhan. Oke, berita baik. Berita buruknya apa? Berita buruknya catatanmu hilang. Oh ya udah nggak apa-apa. Puji Tuhan. Untung ada berita baik dulu ya. Lalu Anselm ingat semua kata yang dia tulis ulang. Setelah dia tulis ulang, dia titip lagi ke muridnya yang sama. Supaya muridnya dapat kesempatan memperbaiki kesalahannya. Muridku, titip ya, saya mau pergi ke pasar. Muridnya ambil, kali ini muridnya tidak taruh di meja, dia masukkan ke peti, dia kunci dengan gembok. Dia masukkan ke peti dan dia kunci, aman. Lalu Anselm pulang dari pasar, dia tanya ke muridnya, di mana catatan saya? Aman. Dia ambil kunci, dia buka gembok, dia buka peti, hilang. Tulisannya nggak ada. Anselm kaget, kamu yakin taruh di sini? Yakin seyakin-yakinnya. Nggak mungkin saya salah. Loh sekarang kenapa catatannya nggak ada? Aduh saya juga nggak tahu kenapa. Kenapa buku itu hilang terus? Maka Anselm ambil kesimpulan, iblislah yang curi tulisan itu. Karena tulisannya sangat penting dicuri oleh iblis. Tapi saya ragu loh, iblis benar mencuri. Mungkin iblis cuma pinjam untuk baca. Tapi saking membingungkannya, iblis belum selesai baca. Dia juga pusing baca, ini kok susah sekali ya karyanya. Karya Anselm ini memang sulit, tapi sangat brilian. Maka Anselm tulis kali ketiga, dan dia tidak kasih lagi ke muridnya. Dia pegang sendiri. Akhirnya diterbitkan. Nah Anselm mengatakan, Tuhan itu ada. Siapa Tuhan? Ayo kasih tahu. Coba pikir pikiran paling tinggi. Pikir kebaikan tertinggi kayak apa. Pikir kekuatan tertinggi kayak apa. Coba pikir hikmat tertinggi seperti apa. Pikir keindahan tertinggi seperti apa. Waktu engkau pikir tentang yang paling, yang paling tinggi. Yang tidak ada lagi yang lebih tinggi. Itulah Tuhan. Jadi menurut Anselm, pikiran kita mencari ke atas dan berjumpa dengan Tuhan. Nah ini Anselm. Di abad yang ke-11 dan 12. Tapi di abad yang ke-16 ada Martin Luther yang kritik Anselm. Martin Luther mengatakan Anselm cuma tahu separuh. Wah Luther berani sekali ya, orang pintar begini dibilang cuma tahu separuh hal. Dia cuma tahu Tuhan itu yang paling tinggi yang pikiran kita mampu pikirkan, bahkan Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Jadi pikiran kita bisa mencapai pikiran tertinggi, itulah Tuhan. Meskipun Tuhan masih lebih tinggi dari itu. Tapi Luther mengatakan, Tuhan bukan cuma yang paling tinggi yang mampu dipikirkan. Tuhan juga adalah Allah yang rela datang ke keadaan lebih rendah dari yang kita pikir Tuhan rela ada. Jadi Tuhan itu bisa lebih rendah dari yang kita pikirkan tentang dia. Nah ini brilian ya. Jadi orang brilian di dalam sejarah itu banyak sekali. Coba pelajari. Dan kalau saudara pelajari orang-orang brilian ini, jiwa saudara akan ada dalam keadaan yang paling tinggi. Jiwamu akan mendapatkan kepuasan tertinggi ketimbang sekarang. Tapi pelajari orang paling penting. Nah maka setelah Luther mengatakan Allah paling tinggi, tapi juga paling rendah. Nah Calvin melanjutkan Luther. Dia menggumulkan kenapa Allah di tempat paling tinggi rela datang merendah. Jawabannya adalah salah satunya untuk mendidik manusia. Pedagogical need. Tuhan kenapa inkarnasi?
untuk mengajar manusia. Kenapa mesti mengajar dengan cara Yesus jadi manusia? Karena manusia perlu contoh, perlu lihat gambaran, perlu image, perlu ada contoh nyata di dalam hidup, baru bisa mereka belajar. Demikian juga di dalam perjanjian lama. Meskipun Tuhan Yesus belum hadir sebagai manusia dilahirkan oleh seorang perempuan. Tetapi di dalam perjanjian lama, Tuhan adalah pendidik yang menyertai Israel. Dia mau mendidik Israel untuk mengerti bagaimana memahami hidup. Nah maka saudara mari belajar mengerti bagaimana memahami hidup. Bukan bagaimana punya realitas tandingan. Saudara tidak seharusnya membuat kenyataan umpama atau kenyataan tandingan lalu meratap kehidupan yang nyata. Banyak orang melakukan ini ya. Saya tidak mau belajar dari kehidupan, saya mau mempunyai kehidupan alternatif. Nah orang seperti ini gak bisa belajar karena dia bukan mencoba memahami kenyataan. Dia berusaha untuk menambah atau membuat kenyataan lain, membuat alternatif kenyataan. Ini gak bisa jalan. Saudara kalau misalnya tanya ya, Tuhan kenapa sih ada dosa? Kenapa Tuhan tidak hapus aja dosa? Kenapa kita harus hidup dalam dosa? Ini pertanyaan dari orang yang mau bikin kenyataan alternatif. Jangan bikin kenyataan alternatif lah. Saudara pahami kenyataan yang ada. Coba pahami kenyataan hidup sekarang dengan cara Tuhan. Nah maka ketika saudara cuma bikin kenyataan alternatif, saudara akan tidak sanggup memahami kehidupan nyata. Dan karena saudara tidak sanggup memahami kehidupan nyata, saudara sulit dididik oleh Tuhan. Jadi siapa mau dididik oleh Tuhan? Dia mesti berinteraksi dengan kenyataan. Dia mesti berurusan dengan kenyataan, bukan dengan kenyataan alternatif. Nah, kenyataan alternatif itu seperti apa? Ini contohnya. Kalau sebuah gereja mengajarkan seperti ini, saudara sekalian, orang Kristen itu dilindungi oleh Tuhan. Orang Kristen tidak akan mendapatkan penyakit apapun. Orang Kristen tidak akan mendapatkan kesulitan apapun. Ini kenyataan alternatif, bukan kenyataan beneran. Ini alternatif yang gak nyata. Nah maka orang yang hidup dengan tawaran ini tidak bisa kompatibel dengan hidup. Mereka mengatakan kami orang Kristen gak mungkin sakit. Ayo berobat, gak usah orang Kristen gak mungkin sakit. Ayo check up, gak usah orang Kristen gak mungkin sakit. Ayo pelihara kesehatan, gak usah orang Kristen gak mungkin sakit. Nah ini pengertian ilusif dan deceiving, menipu. Karena pengertian ini masuk, kita jadi sulit menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa ternyata orang Kristen bisa sakit. Kenyataan bahwa ternyata orang Kristen bisa miskin. Kenyataan bahwa ternyata orang Kristen bisa menderita. Dan karena kita punya kenyataan alternatif yang tidak real, maka kita sulit menghadapi kenyataan. Dan karena kita sulit menghadapi kenyataan, kita sulit belajar dari Tuhan. Dan kalau kita sulit belajar dari Tuhan, kita tidak mungkin jadi manusia yang dibentuk oleh Tuhan. Nah itu sebabnya Tuhan tidak mau Israel mengalami kehidupan di dalam kondisi kenyataan alternatif. Mereka dari budak, diperbudak oleh Mesir. Tuhan bebaskan mereka. Lalu Tuhan izinkan mereka menyeberang Laut Merah. Dengan tanda begitu luar biasa, Tuhan membelah Laut Merah. Tapi begitu mereka menyeberang Laut Merah, mereka masuk ke padang gurun. Mereka tidak langsung ke Kanaan. Mereka masuk padang gurun. Dan ayat Alkitab yang kita baca mengatakan mereka berjalan 3 hari dan gak ada air. Bayangkan ya, persediaan air makin menipis. Mereka berjalan di padang gurun yang gak jelas ada di mana. Mereka kepanasan, mereka kesulitan, mereka hidup di dalam kemah. Mereka berada di dalam kondisi berat. Nah di dalam kondisi berat mereka akan mulai berpikir tentang kenyataan yang pahit. Apa sih kenyataan pahitnya? Kami bangsa yang pahit sekali. Karena kami budak, sekarang tinggal di padang gurun. Nenek moyang kami budak dan kami penerus budak-budak ini. Kami adalah orang rendah yang hidupnya pahit dan berat. Nah itu sebabnya mereka sangat sedih. Karena mereka sadar hidup mereka begitu berat. Tapi kalau saudara coba pikirkan, memang ini kenyataan yang sedih ya. Dari jadi budak Tuhan bebaskan. Setelah dibebaskan Tuhan mengatakan sekarang ke padang gurun. Loh dari dibebaskan jadi budak sekarang ke padang gurun. Kok nasibnya jelek sekali ya. Dari budak sekarang menjadi orang nomaden di padang gurun. Saudara mau gak punya hidup kayak begini? Kita kalau mau dilahirkan lalu Tuhan kasih opsi. Ayo tulis hidupmu mau kayak apa? Wah pasti tulisnya bagus-bagus. Mau di tanggal cantik lahirnya. 7 Juli tahun 77. Wah bagus ya. Ada yang 7 Juli 77? Oke lah gak usah angkat tangan gak apa-apa. Saya ambil contoh ini aja. Mau lahir tanggal 7 Juli tahun 77. Lalu mau lahir di keluarga apa? Boleh catat. Saya mau lahir papa adalah seorang entrepreneur sukses.
Mama adalah artis internasional. Waduh, yang tidak bercerai, artis kan biasa cerai. Jadi lahir di tengah keluarga seperti ini. Papa bisnismen sukses, mama artis internasional. Pernikahan Puritan. Waduh, bagus sekali ya. Kemudian pendidikan begitu baik. Rumah penuh perpustakaan dan buku. Dan ada konser kecil di ruang tamu setiap hari dari ASJ. JSO datang ke rumah. Wah, sudah mulai catat. Lalu saya akan SD di sekolah ini, SMP di sekolah ini, SMA di sekolah ini, kuliah di tempat universitas ini di negara ini. Lulus lanjut kuliah di sini, lalu kerja di perusahaan ini, kaya di umur begini. Wah, kalau bisa tulis semua bagus-bagus tulisnya. Saudara tahu tidak, hanya satu orang yang sebelum datang ke dunia bisa tulis dia mau hidup kayak apa, yaitu Yesus. Sebelum dia berinkarnasi, dia sudah di surga. Dan dia tidak tulis kehidupan nanti lahir di keluarga mewah, nanti dapat keluarga bagus, nanti kaya, nanti kerja bagus. Tidak. Hidup yang dia mau jalankan adalah hidup yang dituliskan oleh Bapaknya. Hidup miskin, hidup menderita karena mau menjadi juru selamat manusia, dan hidup dengan berakhir tragis, mati di atas kayu salib. Inilah hidup yang dijalani oleh Kristus. Maka saudara, nggak ada realita yang dialternatifkan, nggak ada realita tambahan, realita palsu itu nggak penting. Mari lihat kenyataan dan mari berani jalani. Jangan lari dari kenyataan. Orang kalau cuma pikir kenyataan harusnya nggak begini, nggak ada gunanya. Kalau saudara mengatakan kenapa ini terjadi padaku, harusnya nggak terjadi. Ya sudah terjadi, mau apa? Ini seperti orang lihat cermin dan nggak puas dengan hidungnya. Hidungku kenapa begini ya, harusnya lebih mancung. Kenapa aku nggak kayak orang barat? Saudara mau teriak kayak apapun, cermin bilang ya ini lu apa adanya, mau gimana? Saudara akhirnya marah-marah, cerminnya dihancurkan. Ini namanya buruk muka, cermin dibelah. Cermin itu kasihan ya, jadi korban dari kemarahan saudara yang nggak realistis. Cermin, kalau saya jadi cermin, saudara mau berkaca, saya tanya dulu, mau yang munafik apa yang kenyataan? Mau yang menjilat apa kenyataan? Saudara akan bilang, yang menjilat aja. Lalu cerminnya kasih, waktu saudara lihat diri saudara, wah ganteng bukan main. Saudara kaget. Saudara, orang ganteng yang lihat dirinya ganteng terakhir itu namanya narsisus. Narsisus lihat wajahnya di air, dia kaget, kok ada pria seganteng ini di air? Padahal itu dia sendiri. Dia kagum sama dirinya, dia bengong liatin dirinya. Dia mau sentuh dirinya, dia pegang airnya langsung riak, langsung gambarnya hilang. Dia kaget, di mana engkau pria tampan? Padahal itu pria tampan dirinya. Ini orang narsis gilanya kayak begini ya. Di mana engkau, hai pria tampan, jangan pergi dariku. Akhirnya air kembali menjadi tenang, lalu gambaran mulai muncul lagi. Dia lihat lagi wajahnya yang ganteng itu. Wah, cantiknya, gantengnya bukan main. Narsisus ini sangat tampan. Dia nggak mau tinggal di kota. Karena kalau dia tinggal di kota, dia pergi kemanapun, perempuan-perempuan ikut dia semua. Dan laki-laki sudah siapkan pentungan karena istrinya ikut dia juga. Gitu ya. Jadi dia bilang, aduh daripada digebukin orang karena istrinya naksir saya. Lebih baik saya pergi ke hutan. Sampai di hutan dia ketemu seorang perempuan namanya Eko. Perempuan ini nggak bisa ngomong, perempuan ini cuma bisa meniru kata-kata terakhir dari orang yang dia dengar. Maka ketika ketemu Narsisus, Eko jatuh cinta. Eko cari, Eko dekat ke Narsisus. Narsisus lihat Eko, dia tanya, mau apa kamu? Eko bilang, kamu. Narsisus bilang, kamu ini ngomong apa sih? Eko bilang, apa sih? Narsisus bilang, jangan ikut saya perempuan gila. Eko bilang, gila. Jangan bilang saya gila ya. Gila ya. Jangan kurang ajar kamu. Kamu kurang ajar. Wah, akhirnya Narsisus lari. Kemudian Eko kejar dia. Tapi Eko ditinggalkan. Narsisus bilang, saya benci kamu, pergi dari sini. Eko sedih bukan main, patah hati karena pria ganteng. Jadi nggak usah cari pria ganteng lah, bikin patah hati. Lebih baik cari pemuda di sini yang masih belum nikah. Mereka mungkin kurang ganteng, tapi hebat-hebat. Nah maka Eko pergi ke dalam gua, dia sedih sekali. Aku ditolak oleh pria tampan itu. Dia nggak mau hidup lagi. Akhirnya dia mati di situ, tapi suaranya tetap ada. Maka kalau saudara masuk ke gua, saudara tanya, halo, Eko yang jawab, halo. Nah itu Eko ya. Nah saudara, Narsisus akhirnya lepas dari Eko dan dia pergi di pinggir danau. Dia lihat bayangan wajahnya, dia pun jatuh cinta sama dirinya. Alangkah tampannya engkau, aku mau bersamamu seumur hidup. Tapi karena kalau dipegang jadi kacau, akhirnya Narsisus terus lihat dirinya. Sampai dirinya mati dan di tempat dia mati, akhirnya tumbuh tanaman. Nah ini sesuatu yang unik ya. Jadi saudara, ternyata ketampanan dari Narsisus, ini ketampanan yang mematikan dia. Nah kalau saudara lihat cermin gak akan bersikap seperti itulah. Gak akan menunjukkan muka Narsisus, cuma menunjukkan muka kenyataan dari saudara. Begitu saudara lihat, kok muka saya seperti ini? Ini realitas.
Sudah jalani aja. Kenapa saya seperti ini? Ini kenyataan, jalanilah kenyataan. Inilah pendidikan Tuhan yang sangat penting. Kenapa orang tuaku tidak sebagus orang tua dia? Kenapa aku tidak punya orang tua yang utuh? Kenapa aku tidak kenal orang tuaku? Kenapa aku hidup di keluarga seperti ini? Kenapa anakku seperti ini? Kenapa tetanggaku begini? Lama-lama semuanya dipertanyakan kenapa. Kenapa GRI begini? Kenapa Pak Jimmy begini? Kenapa mikrofonnya dilipat? Pak, kenapa? Oh, ini orang kenapa yang gak pinter? Apapun ditanya gak ada gunanya. Nah, maka saudara sekalian, orang yang mau dididik oleh Tuhan, pendidikan pertama adalah hadapi kenyataan. Ini yang Tuhan mau. Lalu kita mengatakan, Tuhan, kalau Engkau maha kuasa, Tuhan akan bilang, karena aku maha kuasa, aku akan didik kamu dengan caraku. Oh enggak Tuhan, caramu salah. Tuhan tanya balik, memang lebih maha kuasa siapa? Kamu apa saya? Ya Tuhan, kalau gitu kenapa kamu menasihati saya? Kok Tuhan dinasihati? Kita sering nasihati Tuhan loh. Tuhan, hidupku harusnya enggak begini. Gajiku harusnya enggak segini. Gerejaku harusnya enggak segini. Harusnya enggak begini hidup saya. Tuhan bilang, saya gurumu, saya bapamu, saya pendidikmu. Dan pendidikan pertama adalah hadapi kenyataan. Israel keluar dari Mesir, dijanjikan tanah perjanjian. Tapi itu nanti, sekarang kenyataannya adalah padang gurun. Sama dengan kita. Kita ditebus oleh Kristus, dijanjikan surga. Tapi itu nanti, sekarang hadapilah kenyataan. Hadapi kenyataan, kalau anakmu yang tadinya begitu taat, masuk usia remaja mulai berontak. Hadapi, jangan marah-marah, jangan protes ke Tuhan. Tapi belajar punya hikmat, belajar berjuang, belajar bergumul, belajar berdoa. Saudara mengatakan, saya sudah diselamatkan, harusnya saya ke surga. Tapi usahaku hancur, ekonomiku sulit, aku sulit mendapatkan keuangan. Hadapilah, ini harus dijalani. Mari berjuang, mari berusaha. Jangan meratap, terus mengatakan, kenapa orang lain dapat kerja gampang, kenapa saya susah? Kenapa mereka cepat kaya, kenapa saya nggak bisa kaya juga? Nggak usah pakai kenapa-kenapa lah, jalani hidup. Lihat di depan ada apa, lalu berani jalani. Nah ini yang Tuhan mau didik, Israel harus dididik. Sebelum mereka menjadi umat pilihan di tanah Kanaan, mereka mesti lulus didikannya Tuhan. Nah kalau kita mengerti Tuhan seperti ini, kita akan mengerti juga prinsip yang sama yang Calvin pahami dan yang Pak Stephen Tong pahami. Pak Stephen Tong di dalam buku Penderitaan dan Kebenaran, Ujian Penderitaan dan Kemenangan. Di sini Pak Stephen Tong mengatakan, Tuhan itu pendidik. Dan dia pendidik yang sangat hebat. Pendidik yang akan membentuk diri saudara. Saudara kalau mau dilatih untuk bisa atletik, saudara akan ketemu pelatih yang akan menyusahkan hidup saudara. Nggak ada pelatih atletik mengatakan, ayo lari. Lari berapa jauh Pak? Sekuatmu aja lah. Kalau rasa udah agak capek berhenti aja. Nggak ada. Atau saudara mengatakan ke pelatih, Pak pelatih lagi nggak pengen lari. Lagi pengen makan-makan aja boleh. Oh iya ya makan-makan silakan. Mau apa? Mau pizza, mau spaghetti, mau Coca-Cola. Ayo makan semuanya. Nggak ada pelatih seperti itu. Pelatih akan memperlakukan saudara dengan keras. Karena kalau saudara tidak diperlakukan dengan keras, saudara akan jadi orang yang lembek. Demikian Tuhan mengatakan, Israel hadapi kenyataan. Kenyataan yang akan kamu hadapi sangat sulit, maka saya akan membentuk kamu. Nah ini yang Tuhan mau lakukan. Tapi saudara, Tuhan juga adalah Allah yang menunjukkan ekspresi kasih yang limpah kepada Israel. Tuhan tidak pernah menahan kasihnya kepada Israel. Ini penting untuk kita ikuti di dalam teladan pendidikan. Mendidik keras, baik. Tapi mendidik tanpa ekspresi kasih, itu jahat. Kadang-kadang orang tua kurang bisa mengekspresikan kasih. Mau mendisiplin anak, ini akan menyebabkan kepahitan kepada anak. Saudara harus mau dan mampu mengekspresikan perasaan saudara kepada anakmu. Bapa yang di sorga mempunyai anak tunggal, anak sulungnya, yaitu Kristus, anak tunggal Allah. Waktu anak tunggal Allah ini berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia dibaptis oleh Yohanes. Saudara tahu apa yang Allah Bapa katakan dari sorga untuk anaknya? Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Allah Bapa mengekspresikan cinta dan kesenangannya kepada sang anak. Allah Bapa nggak pernah mengatakan, anak tunggalku, sana ke bumi. Kenapa ya Bapa? Supaya kamu dianiaya, kamu harus hidup keras. Saya mau didik kamu dengan keras. Oh iya, karena engkau mengasihiku. Nggak usah bilang kasih lah, nggak ada tempat untuk cinta di sini. Yang penting kamu bergumul, sana pergi. Ini bukan Bapa di surga. Bapa di surga mengekspresikan kasihnya. Dia mengatakan kepada Israel, engkau adalah umat yang kucintai. Aku memilih engkau karena aku mengasihi kamu.
Ekspresi kasih ini penting. Itu sebabnya relasi antara orang tua dan anak mesti diwarnai dengan ekspresi kasih, tapi dibarengi dengan keketatan dan disiplin yang pantas. Ini semua perlu hikmat untuk dijalankan dan diaplikasikan. Nah itu sebabnya Tuhan mendidik Israel. Dia terus menyatakan berapa besar dia mencintai Israel, tapi dia juga memberikan suasana nyata kepada Israel. Israel diperhadapkan dengan padang gurun. Inilah hidupmu sekarang. Bagaimana engkau berespons? Mereka berespons dengan bersungut-sungut. Sudah 3 hari jalan gak ada air, kami semua nanti mati. Lalu mereka datang ke Musa dan Alkitab mengatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dia teriak minta tolong. Dia bukan doa tenang-tenang seperti di GRII ya. Di GRI kan kalau doa tenang sekali. Mari kita doa. Tapi Musa berteriak, Tuhan, dia berseru. Saya tidak sanggup. Saya tidak bisa kelola umat ini. Sekarang umat ini tidak bisa menemukan air. Akankah engkau membiarkan kami mati? Dia teriak menyatakan perasaan hatinya karena dia sudah putus asa. Musa berjalan 3 hari bersama Israel dan dia berseru, Tuhan saya nggak sanggup. Baru mengalami pengalaman air laut terbelah. Tapi mereka harus lihat pahitnya kenyataan yang bikin mereka teriak kepada Tuhan. Saudara mungkin akan mengatakan Tuhan sadis. Kenapa bikin saya hidup seperti ini? Lalu saya teriak kepadamu. Tuhan akan mengatakan, aku mencintai engkau. Dan aku menunjukkan kepadamu kenyataan yang memang harus kamu hadapi. Hadapilah. Coba kenyataannya nggak kayak gini Tuhan. Kenapa harus begini ya? Kenapa kami mesti jadi budak? Kenapa kami mesti di padang gurun? Nggak usah pertanyakan kenapa. Jalanilah. Jalani dengan berani. Jalani dengan beriman. Jalani dengan bergantung kepada Tuhan. Nah maka Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih jalan melalui potongan kayu. Dilemparkan ke air. Airnya menjadi bisa diminum. Mereka tadinya menemukan di satu daerah yang nantinya disebut Mara. Ini Alkitab Keluaran ditulis belakangan, ya, bukan ditulis pas kejadiannya terjadi. Musa menulisnya belakangan, maka tulisan dari Musa sudah menyebut tempat ini Mara. Meskipun Mara baru diberi setelah orang Israel meminum air itu. Mereka sampai di daerah yang ada air, mereka minum air yang gak bisa diminum. Jadi mereka begitu sedih, mereka berseru dan Tuhan suruh lemparkan kayu. Kayu ini bikin seluruh air jadi mampu diminum. Nah ini ada simbol tentang kayu, tentang tongkat dengan cara yang sangat unik. Kayu dan tongkat seringkali dipadukan di dalam kitab Keluaran, menjadikan kita memiliki gambaran utuh tentang tiang. Tiang yang nantinya akan tiang nantinya akan ditaruh ular tembaga, atau tongkat Musa, ataupun pecahan kayu. Ini semua adalah gambaran yang saling terkait. Orang yang membaca Keluaran mungkin tidak dapat ini, kecuali mereka interaksikan dengan perjanjian baru. Baru kita mengerti bahwa percikan dari salib Kristus sudah mulai diberitakan di sini. Bukan secara utuh, tapi secara penggalan dan secara cicipan. Nah ketika kayu itu diberikan kepada sungai yang pahit, maka yang pahit berubah jadi manis. Di dalam bahasa Ibrani, pahit itu adalah Mara. Ini tempat penuh kepahitan. Nah maka Tuhan sedang mendidik kita berani jalani hidup yang akan menyebabkan kepahitan, tetapi membuat kita datang kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya mari pelajari kisah Israel. Tuhan sedang didik umatnya ini. Ada yang akan lulus didikan. Ada yang cuma tahu egois. Ada yang cuma tahu protes. Ada yang cuma tahu kenyamanan diri. Orang-orang ini justru yang gak lulus ujian. Biarlah kita menjadi orang yang bertekun sampai akhir. Tuhan mencintai kita dan Dia mendidik kita. Kita yang dididik kadang gak mengerti. Kenapa pendidikan Tuhan seperti ini? Tapi ingat perkataan Calvin, Allah adalah the greatest educator. Dia adalah pendidik terbesar, teragung, yang mengerti bagaimana mendidik umatnya. Nah biarlah kita mengerti bagaimana kepahitan hidup dirubah menjadi manis dan baik melalui pendidikan Tuhan kepada umatnya. Biarlah kita menjadi umat yang dididik dengan rela menjalani kenyataan dan benar-benar tunduk pada pimpinan Tuhan. Sampai di sini pesan untuk hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur. Karena di tengah-tengah segala hidup yang limpah yang Tuhan berikan, juga ada fakta yang pahit yang harus kami jalani. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah lupa memberkati kami, tapi Tuhan juga tidak pernah lupa mendidik kami. Maka biarlah kami sekarang memalingkan wajah kami dan pandangan kami kepada Tuhan. Sebab sebelumnya kami memberikan pandangan kami kepada kesulitan-kesulitan kami. Sekarang kami memandang kepada Tuhan dan kami mengerti Engkau sedang membentuk kami
melalui segenap kesulitan yang kami jalani. Ajar kami mengenal kenyataan dan berani menjalaninya, dan berani melakukan banyak hal untuk menjadikan keadaan lebih baik di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami berjalan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami melangkah di dalam langkah yang Tuhan pimpin. Terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.